Assalamualaikum warahmatullahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Faqad qala Rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin wal muslimat, sairuna wa sairatu ila Allah azza wa jalla wad daril akhirah. Insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan dari pelajaran kita As-sairu ilallahi wad daril akhirah, perjalanan menuju negeri akhirat. Yang mana pada hari ini merupakan pertemuan kita yang ke-15 dan insyaallah taala akan menjadi pertemuan kita yang terakhir dalam pelajaran kita As-sairu ilallah daril akhirah ini. Dan insyaallah kita akan menyelesaikannya pada hari ini. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, azaful quluba anis syawagili kulliha qad farraghuha min siwar rahmani harakatuhum wa humumuhum wa uzumuhum lillahi la lil khalqi wasyaitani. Mereka menjauhkan hati-hati mereka dari hal-hal yang menyibukkan. Qad farraghuha min siwar rahman. Dia kosongkan hatinya untuk selain Allah. Ya, artinya tidak ada tempat untuk selain Allah di dalam hatinya. Harakatuhum wa humumuhum wa uzumuhum. Harakat mereka, keinginan mereka, azam mereka, tekad mereka adalah lillah. Adalah karena Allah Subhanahu wa taala.
dan bukan karena makhluk, apalagi karena syaitan. Yaitu farragu qulubahum an jami'i ma yasghalu anillah. Mereka telah mengosongkan hati-hati mereka dari semua hal-hal yang menyibukkan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yub'idu an ridahu, dan menjauhkan dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa hadha haqiqatuz zuhud. Dan inilah hakikat az-zuhud, yaitu mereka seluruh tindakan, pikiran, hati-hati mereka, ya, adalah dalam rangka memenuhi hikmah dari penciptaan mereka, yaitu ibadatullah wa tauhiduhu, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkannya. Sehingga ya, tindakan mereka, apapun tindakan mereka, begitu juga pikiran mereka, ya, mereka kosongkan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Wala yakfi hadha tafrigu hatta yamtali al-qalbu min al-afkarin nafi'ah wal uzumus sadiqah. Dan tidak cukup sekadar mengosongkan hati-hati mereka saja, ya, dari hal yang menyibukkan selain daripada Allah, tetapi juga hati mereka, ya, dipenuhi dengan pemikiran yang bermanfaat. Wal uzumus sadiqah, ya, azam atau tekad-tekad yang benar. Fatakunu afkarul abdi fi kulli ma yuqarribu ila rahmani. Sehingga pemikirannya adalah terhadap hal-hal yang bisa mendekatkan diri kepada Ar-Rahman. Ya. Ini luar biasa. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan hikmah dari penciptaan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ya. Ketika dikatakan bahwasanya tujuan kita adalah beribadah kepada Allah, maka seharusnya, ya, ini ala ra'sul wal ain kita. Tujuan utama kita ini. Bagaimana kita mentahqiq di dalam kehidupan kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pertanyaannya, apakah mungkin, ya, bahwasanya tindak tanduk kita, pikiran kita, hati kita, lisan kita
semuanya adalah dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka jawabannya sangat mungkin kalau kita memahami yang dimaksudkan oleh muallif di sini. Dan kita memahami apa yang dimaksud dengan ibadah. Dan tidak memahaminya dengan pemahaman yang sempit. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mendefinisikan ibadah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah minal aqwal wal af'al adh-dhahira wal batinah. Bahwasanya ibadah itu adalah nama yang mencakup, ya, apa-apa yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Minal aqwal, apakah itu perkataan, apakah itu perbuatan, zahir ataupun batin. Ya, zahir ataupun batin. Maka kalau kita betul-betul memahami definisi ibadah ini, ya, dan paham apa itu hakikat ibadah, maka kita akan, ya, jelas memahami bahwasanya bisa jadi dan sangat bisa seorang hamba itu seluruh tindak tanduknya, bukan harokatnya sahabat, bahkan apa yang menjadi pikirannya, apa yang menjadi tekadnya, itu semuanya bernilai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau seorang itu bangun tidur saja, ya, ketika dia bangun tidur saja, dia sudah disyariatkan untuk mengucapkan doa. Ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilahin nusyur. Ini ibadah. Ya. Dia ke kamar mandi, dia tunaikan adab di dalam kamar mandi. Ya, selama dia kamar mandi, itu juga bisa bernilai ibadah. Ada tuntunannya. Mulai dari membaca doa sebelum dia masuk kamar mandi, mulai dari adab-adab ketika dia di kamar mandi mencuci tangan 3 kali, ya, sebelum memasukkan ke bejana karena dia baru bangun tidur. Semua dalam rangka memenuhi adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan ini ibadah. Ya. Dia keluar, dia baca doa, ya, gufranak, ibadah, dan terusnya. Aktivitas-aktivitas dia ibadah. Ya. Karena itu kata para ulama, al-adatu indal arifin, ya, ibadah. Kebiasaan kita yang kita lakukan dengan keadaan biasa, memang kehidupan kita sehari-hari, makan, minum, tidur. Tetapi kalau yang melakukannya adalah arifin, orang-orang yang memahami hakikat ibadah, maka dia bisa bernilai ibadah. Tergantung apa? Tergantung bagaimana dia meniatkannya. Ya. Dia sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang suami, sebagai bapak, dia pergi bekerja yang halal, meniatkan ibadah, jadi ibadah. Bukan sebagai tanggung jawab saya, tapi di situ tinggal ibadah. Begitu juga misalnya seorang istri, ibu rumah tangga, ya, dia menjaga rumah suaminya, mendidik anak-anaknya, ibadah. Dia makan untuk berniat bisa menguatkan dirinya, ya, supaya ibadahnya lancar, ibadah. Bahkan bukan hanya tindak tanduknya saja, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Sa'di rahimahullahu ta'ala. Ya,
Bahkan ketika dia berpikir dengan pemikiran yang bermanfaat. Ya. Fatakunu afkarul afdi ya fi kulli ma yuqarribu ila rahman. Maka seluruh pemikirannya adalah pada hal-hal yang dekatkan kepada rahmat. Pemikiran positif. Pemikiran yang baik, bermanfaat. Minta tasawwuri ilmin, ketika dia memikirkan ilmu. Mau coba memahami ilmu. Proses berpikir, ini ibadah. Mendekatkan diri kepada Allah. Wa tadabburi Quran. Begitu juga tadabbur Quran, ini ibadah. Ya. Wa dzikrillahi bihuduri qalbin. Ya, dan juga berzikir kepada Allah. Loh, bukankah zikir ibadah Allah, zikir kepada Allah adalah ibadah lisan? Betul. Tapi bihuduri qalbin, bukan hanya lisannya saja yang berzikir, tapi hatinya juga berusaha memahami apa yang dia sebutkan dari zikrullah. Ini ibadah juga. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa tafakkurin fi ibadatin wa ihsan. Dia memikirkan bagaimana ibadah yang baik. Tafakkurin fi ihsan, bagaimana bisa berbuat ihsan. Ini ibadah. Luar biasa. Ya. Nah, bagaimana sekarang kita memenuhi pemikiran kita dengan hal-hal yang seperti ini. Hal-hal yang bisa mendatangkan dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan tidak memenuhi pemikiran-pemikiran yang negatif. Tapi pemikiran-pemikiran yang positif, yang bermanfaat, bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Wa khaufin min zillatin wa isyanin. Begitu juga dia takut dari ketergelinciran dan maksiat. Ya, dia pikirkan bagaimana supaya dia tidak terjatuh pada perkara maksiat. Ini ibadah. Rasa takutnya ibadah. Au ta'ammulin di sifatir rahman. Ya, dia memperhatikan, dia mempelajari sifat-sifat Allah. Ya, dia perhatikan bagaimana asar, pengaruh dari sifat Allah tersebut. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Ar-Rahmah. Allah memiliki nama Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dia pikirkan, begitu rahmat Allah maha luas, Allah memberikan rahmat kepada siapa saja. Ya, menimbulkan roja misalnya dari dirinya. Dia berharap agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya untuk dirinya. Ini ibadah. Ya. Au ta'ammu taib wa tanzihi an jami'ul uyubi wan nuqsan. Ya. Dia berpikir, kemudian dia mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam aib dan kekurangan. Ini ibadah. Au tafakkurin fil qabri wa ahwalihi. Dia berpikir bagaimana tentang kematian, tentang kuburan dan keadaan dalamnya. Ibadah bukan ibadah. Ya. Bukan hanya ziaratul kuburnya saja yang ibadah. Tapi maksud dari ziaratul kubur. Ya, fazuruha fa innaha tudzakiru lil maut. Ya. Maka ziarahilah kubur-kubur tersebut, karena ziarah kubur itu akan mengingatkan kepada kematian. Dia mengingat bagaimana dahsyatnya ya keadaan di kubur. Ya, malaikat, dia berpikir proses yang seperti itu menimbulkan takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kepada Allah, tuqarrib ila Allah. Ya. Au yaumil qiyamah. Atau dia berpikir tentang hari kiamat wa ahwalihi, dan kedahsyatan pada hari kiamat. Au fil jannati wa naimiha wan nari wa jahimiha. Atau juga dia berpikir tentang surga dan kenikmatan-kenikmatannya. Wan nari wa jahimiha, begitu juga neraka dan ya kedahsyatan azab. Ya, dan kedahsyatan panasnya api neraka. Dia berpikir, memikirkan itu semua, memikirkan. Yang semua pemikiran yang seperti ini adalah pemikiran yang bermanfaat dan
sekali lagi mendekatkan seorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala fa afkaruhum, dan pemikiran mereka haimatun haula hadhil umur, ya, adalah berada di sekeliling perkara ini. Sekitar, dia tidak berpikir lebih daripada itu. Berpikir di perkara seperti ini saja, bermanfaat untuk dirinya. Mutanazzihatun an daniyatil umuri wa tafakkur bima la yujdi ala sahibi ilal hamma wal wabal wa tadi'il waqt wa tashtital bal ghairan nafi' lil abdi fil hali wal ma'ad. Demikian juga, ya, pemikirannya itu bersih. Bersih dari pemikiran-pemikiran yang rendah, perkara-perkara yang rendah. Perkara-perkara yang tidaklah mendatangkan kemanfaatan, tidaklah berakibat kepada orang yang memikirkannya kecuali hanya kesedihan, ya, kecuali hanya kesengsaraan, hanya menghabiskan waktu saja, ya, hanya merusak saja, tidak bermanfaat untuk hamba. Baik sekarang di dunia ataupun nanti di akhirat, nggak bermanfaat. Buat apa dia berpikir seperti itu? Maka as-sairuna ilallah was-sairatu ilaih, mereka orang-orang yang sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, berjalan di atas siratal mustaqim. Mereka singgah di manazil-manazil, ya, di tempat-tempat persinggahan yang sudah kita sebutkan. Dari ikhlas, ihsan, ikhlas, mutaba'ah, khauf, raja, mahabbah, tawakkul, dan lain sebagainya. Ya, bukan hanya fisik mereka saja yang kita lihat mereka sedang melakukan perjalanan menuju Allah, tetapi pemikiran mereka pun sama. Apa yang mereka pikirkan, mereka juga sedang melakukan perjalanan, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala, siratul mustaqim. Qala ni'mar rafiqu li talibis subulil lati tufdi ilal khairati wal ihsani. Ni'mar rafiqu, maka mereka inilah, siapa itu? Mereka as-sairuna ilallah was-sairatu ilallah, yang mereka sudah memenuhi, ya, menyinggahi persinggahan-persinggahan yang sudah kita sebutkan. Artinya mereka sudah pada tingkatan yang luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang ikhlas, mereka adalah orang-orang yang, ya, berusaha mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghiasi ibadah mereka dengan mahabbah, khauf, dan raja. Kemudian mereka beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Allah, menunaikan kewajiban, ya, dan berusaha menyempurnakannya dengan perkara-perkara nawafil. Mereka orang-orang yang sabar, mereka penuhi mereka yang orang-orang yang sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bersabar, ridha dan bersyukur pada Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai pada tingkatan ihsan. Kemudian juga, ya, mereka tidak saja menjaga hubungan mereka antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi juga mereka melakukan perbuatan-perbuatan baik kepada makhluk-makhluk yang lainnya, ya. Begitu juga mereka tidak membiarkan amalan-amalan mereka itu, ya, berkurang. Mereka jaga amalannya tersebut, ya. Mereka jaga amalannya tersebut, keimanan mereka, ya, dan juga mereka berpikir dengan pemikiran yang positif, yang bermanfaat, yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini ni'mar rafiq, adalah sebaik-baik teman li talibis subul, bagi orang yang mencari jalan-jalan allati tufdi ilal khairati wal ihsan,
yang akan mengantarkan kepada kebaikan-kebaikan dan al-ihsan. Ya, fahaulai, mereka ini asairuna wasairatu ilallah, inilah alladhi yas'adu bihim rafiquhum idza qtada bisuluki sairihim sairi fariqihim. Mereka inilah, ya, orang-orang yang menemani mereka, ya, akan ikut berbahagia kalau mereka bisa meneladani, ya, orang-orang yang seperti ini. Yaitu misalnya, ya, ada orang-orang kalau kita membayangkannya, ya, ketika kita mengetahui ada mereka orang-orang yang saleh dari kalangan ulama, dari kalangan thullabul ilm, mereka adalah orang-orang yang berusaha menempuh siratul mustaqim ini, ya, as-sairuna was-sairatu ilallah. Mereka berusaha untuk ikhlas wal mutaba'ah, ya, mereka berusaha untuk melakukan apa yang bisa mereka lakukan, ya, dari manazil-manazil, ya, tingkatan-tingkatan dan persinggahan-persinggahan tadi. Ya. Nah, siapa mereka ini? Yaitu kalau kita orang yang berada di luar ini, oh ini adalah orang yang terbaik, yang harusnya kita menjadi pengiring mereka, ya, dan kita akan berbahagia ketika mengikuti mereka, mengikuti jalan mereka. Wahaulai, dan mereka inilah alladzina amarana Allahu an nas'alahu an yahdiyana tariqahum id an'ama alaihim bisidqi imanihim wa tahqiqihi. Mereka inilah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita an nas'alahu, untuk meminta kepadanya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala an yahdiyana, untuk memberikan hidayah, ya, kepada kita, memberikan petunjuk tentang jalan mereka. Id an'ama alaihim bisidqi imanihim wa tahqiqihi. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan kepada mereka, ya, dengan berupa kejujuran keimanan mereka dan juga realisasian mereka terhadap keimanan tersebut. Fanas'alullaha, maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala an yahdiyana, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita as-siratal mustaqim, berupa as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'ama alaihim, jalannya orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan untuk mereka, minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Yaitu dari kalangan para nabi, wasiddiqin, orang-orang yang siddiq, wasyuhada, para syuhada, wassalihin, orang-orang yang salihin, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka lah sebaik-baik teman. Wa an yujannibana turuqal ghadabi wad dhalali al-musilati ilal khizyi wal wabal. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari jalan-jalan kemurkaan dan kesesatan yang akan mengantarkan kita kepada kehinaan dan kebinasaan. Innahu akramul akramin wa arhamur rahimin. Dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yaitu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala as-siratal mustaqim. Sebagaimana inilah yang terus kita minta.
Ya. Terus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami hidayah, petunjuk pada siratal mustaqim. Ya. Ini yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam setiap salat kita minta a'zamud doa sebagai doa teragung. Ihdinas siratal mustaqim. Apa itu siratal mustaqim? Siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu jalannya orang-orang yang engkau berikan kenikmatan pada mereka. Siapa mereka yang sudah mendapatkan atau orang-orang yang mendapatkan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini itu mereka as-sairun ilallah. Minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i was salihin. Dari kalangan para nabi, as-siddiq, asy-syuhada was salihin. Wa may yuti'illaha war rasul ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wa syuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, maka mereka lah orang-orang yang bersama. Mereka ini bersama dengan orang-orang yang sudah Allah berikan kenikmatan pada mereka. Minan nabiyyin wasiddiqina wa syuhada'i was salihin. Dari kalangan para nabi, siddiqin, para siddiq, orang-orang yang senantiasa berkata jujur dan membenarkan risalah, wa syuhada, mereka para syuhada yang mati dalam keadaan syahid, was salihin, orang-orang yang saleh. Dan bukan jalan kesesatan, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dan bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, yaitu orang-orang Yahudi dan yang semisal mereka yang berilmu tapi tidak beramal. Waradbalin, dan tidak juga jalan mereka orang-orang yang tersesat dari orang-orang Nasara dan yang semisalnya yang mereka beramal tapi tidak dibangun di atas ilmu. Tapi siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang engkau berikan kenikmatan pada mereka. Mereka yang berilmu dengan ilmu yang bermanfaat dan beramal dengan amalan saleh. Wallaha as'al bi asma'ihil husna wa sifatihi wa ni'amihi atawassal. Dan Allah lah, hanya kepada Allah aku meminta dengan namanya yang husna dan sifat-sifatnya dan kenikmatan-kenikmatannya aku bertawassul. An la yahrimana khaira ma indahu minal ihsan wal ghufran. Agar Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan kita kebaikan yang ada pada Allah dari kebaikan ihsan dan ampunan. Bi syarri ma indana minat taksir bi huquqihi wal isyan. Disebabkan karena kejelekan yang ada pada kita dari kekurangan dan keterbatasan kita dalam menjalankan hak-hak Allah dan kemaksiatan yang kita lakukan. Wa an yaj'alahu khalisan liwajhil karim. Dan agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang ikhlas, mengharapkan wajahnya yang mulia. Wa sababan lil fawzi indahu fi jannatin na'im. Dan semoga kebaikan tersebut menjadi sebab agar kita mendapatkan apa yang ada di sisinya dari jannatin na'im, surga yang penuh kenikmatan. Walhamdulillahi rabbil alamin, awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan, hamdan katsiran mubarakan fih kama yanbaghi li karami wajhi wa izzi jalalihi. Wa sallallahu ala Muhammadin nabi al-ummi al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah, selesai kita dari
membaca risalah yang luar biasa ini, yaitu As-Sairu Ilallah wa Daril Akhirah, bersama syarahnya karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Ya. Pada hari ini, yaitu hari Kamis tanggal 15 Sya'ban 1441 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 9 April 2020. Semoga apa yang kita sampaikan dari pelajaran kita ini bermanfaat untuk kita semua, ya, dalam menempuh perjalanan, dan semua kita adalah as-sairun wa sairatu ilallah. Semua kita adalah orang-orang yang sekarang sedang melakukan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala darul akhirah. Maka hendaknya kita memastikan bahwasanya kita menempuh di atas jalan yang benar, di atas siratul mustaqim. Dan hendaknya juga kita memastikan bahwasanya kita singgah, ya, di persinggahan-persinggahan yang tepat, yang akan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, naktafi lahuna. Apa yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang salah datangnya dari saya dan syaitan. Ya, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.